Ya. Lalu oleh majikan si budak perempuan ini dibuatkan makanan, hidangan, diundang untuk makan. Yaitu si Al-Arsyabandi ini. Diundang untuk makan dia. Tapi dia tolak undangan tersebut. Dia tolak undangan tersebut, ya. Kenapa? Ya karena tadi di antara yang mengamalkan hadis. Janganlah seorang mukmin ini menghinakan dirinya sendiri. Ya. Jadi gimana hukum menolak undangan, Pak? Tergantung sikonnya, ya. Hukum daripada memenuhi undangan adalah hukumnya wajib jika tidak ada kemungkaran dalamnya. Tetapi lagi-lagi orang warok itu pemikirannya di atas kita. Melihat ya, apakah hal ini bisa menghinakan dirinya atau tidak? Ya. Apakah hal ini bisa menjatuhkan muru'ah, kewibawaan ilmu yang dia bawa atau tidak? Karena seorang alim itu, ya, dia membawa beban berat ilmu yang dia ajarkan. Ya. Jadi kalau untuk orang biasa, yang dia pikir adalah dirinya. Kalau orang alim, yang dipikir adalah diri dan ilmu yang dia bawa. Meskipun dirinya membolehkan hal tersebut, ya, tapi ilmu yang dia bawa ini menuntut ada akhlak yang tinggi. Makanya hati-hati ketika menjadi orang alim. Ya, konsekuensinya besar. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa kadza yanbaghi li talibil ilmi an yakuna zahimatin aliyatin la yatma'u illa fi amwalin nas. Maka seperti itulah seharusnya seorang penuntut ilmu an yakuna zahimah aliyah. Penuntut ilmu itu harus punya cita-cita yang tinggi, harus punya gengsi yang tinggi, ya. La yatma' fi amwalin nas, ya. Tidak rakus, tidak senang terhadap apa yang orang punya. Jadi boleh nggak kita tamak, Pak? Secara umum nggak boleh. Tapi tamak dalam ilmu itu harus, ya. Tamak dalam ilmu itu harus, ya. Artinya apa? Tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Jadi buku beli, ya, mengkoleksi buku, boleh nggak? Boleh. Bakat itu bagus, ya. Tapi saya belum bisa baca, nggak masalah, ya. Tidak masalah, Pak, benar. Boleh jadi sekian tahun ke depan dia bisa baca, ya. Atau kalau misalnya dia wafat untuk anaknya, atau misalnya, ya, bisa nanti dia wafat, bisa disumbangkan ke para ahli ilmu, bermanfaat, Pak. Ya. Makanya sering saya ulang-ulang, ya. Di antara pintu kebaikan yang jarang dimasuki orang adalah membelikan kitab kepada thalabul ilmi. Jarang, ya. Kebanyakan kita ngeliatnya infrastruktur, ya. Bangun masjid, bangun ini, renovasi itu, dan macam-macam. Ya. Oke, ya. Membangun sarana-sarana ibadah, amal jariah bukan, Pak? Amal jariah. Kata Nabi SAW apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila anak Adam, manusia wafat, terputus amalnya kecuali 3. Apa itu? Shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu, ya. Sedekah jariyah, jariyah yang mengalir terus-menerus, ya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, doanya anak-anak soleh, ya. Maka 3 hal ini masih mengalir bagi si mayit pahalanya. Sedekah jariyah tidak terbatas kepada bantu masjid, membangun sarana ibadah, tidak. Tetapi termasuk sedekah jariyah adalah kita mencetak, ya, para ulama. Bagaimana caranya? Ya dengan bantu pendidikan mereka, para santri, ya. Apa yang kurang misalnya? Oh, santri ini ada yang nggak mampu, ya, nggak bisa beli kitab, bantu, Pak. Itu sejatinya kita mencetak seorang ustadz, ulama. Kitabnya diajarkan, dipelajari sama dia. Dia jadi ustadz, jadi ulama. Diajarkan kitab itu kepada murid-muridnya. Muridnya nanti setelahnya jadi ustadz juga, diajarkan lagi kepada muridnya. Terus begitu, Pak.
Kita bangun masjid 50 tahun, 30 tahun mungkin sudah ada yang rusak. Semen, kita bantu semen atau karpet. 20-30 tahun hilang karpetnya, selesai sudah pahala jariahnya. Tapi ilmu terus menerus. Ya. Ilmu terus menerus. Makanya kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi insya Allah panen pahala Pak di sana. Kitabnya sampai sekarang masih dibaca. Riyadhus Shalihin, ya. Fathul Bari masih dibaca. Antum tahu Khalifah Harun al-Rasyid? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Berarti ada juga yang belum pernah dengar. Antum tahu Imam Syafi'i? Lebih kenal mana Imam Syafi'i dengan Harun al-Rasyid? Imam Syafi'i menunjukkan apa? Ilmu lebih tinggi dibanding harta. Nah, berapa banyak penguasa Islam yang berjaya di zaman dahulu, tapi namanya tidak dikenal zaman sekarang. Penguasa Islam itu kan ratusan, mungkin lebih ya. Penguasa-penguasa Islam ya, dari khalifah-khalifah, dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Berapa banyak? Tapi berapa banyak orang yang hafal nama-nama mereka? Tapi ketika disebutkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, maka orang ingat. Kenapa? Berkah dari ilmunya. Jadi ilmu itu pahalanya ngalir terus, ya, dibanding dengan harta. Ya. Ini hanya perbandingan, ya. Bukan berarti kalau orang nggak boleh itu nggak boleh jumbang masjid, nggak juga. Jangan disalahpahami. Baik ya. Jadi penuntut ilmu itu dia harus punya gengsi yang tinggi, tidak mau yang ngarep-ngarepin harta orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa tama' fa innahu faqrun hadirun, ya. Hati-hati dengan namanya tamak. Karena tamak adalah kefakiran yang hadir, yang datang, ya. Kefakiran yang datang. Baik. Kemudian selanjutnya, nah, ada yang mau baca nggak? Ini baca, Pi. Hah? Ya, nggak bisa. Minggu kemarin Ya, kita lanjutin lagi. Nah, lanjutin lagi. Walaya bakhalu. Itu kan beda. Halamannya sama ya, mantum ya. 97. 97. Di wala yabkhal. masih bisa lebih. Wala yabkhal sekarang. Iya. Coba dibaca. Pelan-pelan aja biar yang lain bisa nyimak. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala rahimahullah wa la yabkhal bima indahu min Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghayrihi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam الناس بالفقر مخافة الفقر وكانوا في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في أموال الناس. Nah, beliau mengatakan wala yabkhal mim bima indahu minal mal, dan jangan pelit jadi penuntut ilmu, ya. Jangan bakhil. Bal yunfiqu ala nafsi wa ala ghairihi, bahkan harta yang dia punya itu dia belanjakan untuk kebutuhan dia, juga untuk membantu orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri. Manusia semuanya itu berada dalam kefakiran karena mereka takut kepada kefakiran. Hadis ini tidak, Anda belum dapati ya, bagaimana derajatnya ya. Apakah dia dhaif atau apa ya? Anda coba nyari-nyari semalam belum ketemu ya. Jadi belum tahu bagaimana status ya riwayat ini ya. Cuman secara makna memang benar ya. Manusia itu selalu dalam kondisi ketakutan miskin. Kenapa? Karena dia takut miskin jadinya. Maka selama orang takut miskinnya dia miskin berarti.
Ya, ya paham nggak nih? Ya, jadi manusia itu kondisinya dalam keadaan fakir selama dia takut miskin. Ya. Wa kanu fi zamanil awal. Orang-orang di zaman dahulu, zaman para salaf, ya. Yata'allamuna al-khirfah. Mereka ini mempelajari khirfah. Khirfah itu apa? Mempelajari teknologi. Ya. Cara memproduksi barang. Nah, bikin benda apa misalnya pakaian, bikin alat-alat perabot dan lain sebagainya, ya. Summa yata'allamuna al-ilma. Kemudian mereka selanjutnya mempelajari ilmu-ilmu hatta la yatma'u fi amwalin nas, sampai akhirnya mereka itu enggan terhadap orang lain miliki, ya. Maka artinya mereka punya cara sendiri untuk menghasilkan uang. Jadi mereka bisa usaha sendiri. Wa fil hikmati man istagna bi malin nas iftaqara. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hikmah, nah, dalam al-hikmah disebutkan man istagna bi malin nas. Barang siapa yang dia, ya, menginginkan apa yang dipegang manusia dari harta, maka iftaqara, maka dia menjadi fakir, ya. Barang siapa yang mencari-cari hartanya manusia, maka dia menjadi fakir, jadi orang miskin, ya. Wal alimu idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilmi. Dan orang alim ini bila dia tamak, memiliki rasa tamak terhadap harta orang, maka tidak tersisa baginya kehormatan ilmu sama sekali. Nah, jadi orang alim itu dia harus punya gengsi yang tinggi, ya, himmah yang tinggi, nggak gampang begini sama orang, ya. Menjauhi pintu-pintu penguasa, menjauhi pintunya orang-orang kaya, ya, seperti itu. Maksudnya apa menjauhi pintu orang-orang kaya? Ya, jangan jadi parasit, ya, jangan jadi parasit, ya. Muridnya kaya dideketin terus, minta ini, minta itu, nggak boleh, itu. Ya, dia harus punya gengsi yang tinggi. Wala yaqulu bil haq, ya. Dan dia tidak mengatakan kebenaran. Walihadza kana yata'awwadzu sahibu syar'i alaihi salam wa yaqulu a'udzu billahi min tam'in yudni ila taba', ya. Karenanya sahibu syar'i, pemilik syariat ini, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau berlindung dari rasa tamak ini, di mana beliau mengatakan a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah, min tam'in, dari rasa tamak, yudni, yang mendekatkan kepada tabiat yang jelek, ya, yang mendekatkan kepada tabiat yang jelek. Ya, ini hadis dengan redaksi seperti ini juga belum ana dapati, tapi yang ada hadis dengan redaksinya mirip-mirip. Di antaranya disebutkan ista'idzu billahi min tama'in yahdi ila tabah wa min tama'in yahdi ila ghairi matma', ya. Jadi berlindunglah kalian kepada Allah dari ketamakan yang menunjukkan kepada tabiat, dan dari ketamakan yang mengantarkan menunjukkan kepada yang tidak pantas untuk ditamaki. Ya. Hadis ini, ya, sanadnya dhaif. Isnaduhu dhaif li dha'fi Abdullah ibni Amir al-Aslami, karena di situ ada seorang perawi Abdullah bin Amir al-Aslami dan dia dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Jadi yang ada dengan bentuk ista'idzu, bukan a'udzu billah. Maknanya mirip, ya, maknanya mirip. Jadi ini dhaif, ya. Baik. Terus lanjut. Wa yanbaghi an la yaljuba illa min Allah ta'ala wa la yakhafu illa minhu wa yaqrabu dhalika min mujawazati haddi syar'i wa adadiha. Faman 'asa Allah ta'ala khawfan min al-makhluqi faqad khafa ghayrullahi ta'ala. Fa idza lam ya'si
يعصي الله تعالى الخوف أو لخوف من خوف المخلوق وراقب waraqaba وراقب waraqaba وراقب حدود الشرع فلم yakhaf. يخف غير الله تعالى بل خاف الله تعالى وكذا بالعلم والرجاء. Nah, kemudian juga seorang penuntut ilmu wayan bagi Allah yarju wa illa minallahi ta'ala. Tidak boleh dia memiliki rasa roja. Mana roja? Harap. Penuntut ilmu itu hanya boleh berharap kepada Allah Ta'ala, nggak boleh berharap kepada makhluk. Wala yakhafu illa minhu, dan hanya harus takut kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Nah, wa yazharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa adamihi, dan hal itu kelihatan tandanya. Cirinya apa? Ya, di mana dia ya tidak melampaui batasan syariat. Ya, kelihatan orang itu apakah dia takut kepada Allah atau tidak, dilihat apakah dia melanggar batasan-batasan syariat. Hadis syariat di sini maksudnya adalah awamir wa nawahillahi ta'ala. Jangan melampaui batasan syariat, yaitu apa? Perintah-perintah syariat maupun larangan-larangan syariat. Itu kelihatan apakah orangnya takut kepada Allah atau tidak. Apakah dia rojanya hanya kepada Allah atau tidak. Ya. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluqi faqad khafa ghairallahi ta'ala. Maka barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala khaufan. Kenapa dibaca mansub? Sahih ya. Nah, ya. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut makhluk, maka dia sesungguhnya telah takut kepada selain Allah. Ya. Dia bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Berarti dia bermaksiat takutnya kepada selain Allah. Ini haram, ya. Fa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluk, dan jika dia tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, wa raqaba hudud syar'i, dan dia menjaga, memperhatikan batasan-batasan syariat, falam yakhaf ghairallahi ta'ala, maka dia berarti tidak takut kepada selain Allah. Ya. Bal khafallah ta'ala, bahkan dia hanya takut kepada Allah Ta'ala. Wa kadza fi janibir raja, demikian juga dalam masalah raja. Ya. Dia hanya berharap kepada Allah, ya, tidak berharap kepada makhluk. Nah, terus. Wa yanbaghi li talibil ilmi an ya'udda wa yaqbilu li nafsihi taqdiran fi takrar, fa innahu la yastati'u qalbuhu hatta yablugha dhalika al-maqam. Nah, selanjutnya wayam bagi li talibil ilmi an ya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit takrar, ya. Selanjutnya penuntut ilmu, dia harus membiasakan, menyiapkan dirinya, ya, untuk mengulang-ulang pelajaran. Nah, penuntut ilmu itu harus memaksakan, membiasakan dirinya murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Ya. Kenapa? Fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablagh. Karena kalau dia tidak mengulang-ulang pelajaran, ilmu ini nggak nempel di hatinya, nggak melekat di hatinya. Nah, karena ilmu itu nggak bisa sekali dua kali dipelajari. Ya. Kita belajar tentang malam ujian misalnya, nempel nggak? Saat itu aja, besoknya habis ujian lupa lagi. Ya? Ada nggak orang-orang berhasil ujian gara-gara belajarnya sistem kebut semalam? Ada. Dulu saya begitu. Nggak pernah dapat, zaman masih sekolah dulu. Ranking tuh nggak dapat kalau yang biasa, tapi ketika ujian dapat nilai tinggi, SKS Pak. Selesai ujian lupa lagi ilmunya. Ya. Penuntut ilmu itu dia harus terus mengulang-ulang pelajarannya, ya, supaya ilmunya tuh nempel, ya. Terus, Fi. وينبغي أن يكرر سبق الأمس 5 مرات وسبق اليوم قبل الأمس 4 مرات وسبق الليل قبل 3 لذلك قبل
والذي قبله واحد فهذا جاء بالحكم. Nah, wayan bagi an yukarrir sabqal amsi khamsa marratin. Dia ngulang pelajaran-pelajaran yang lalu itu 5 kali. Caranya gimana? Dia ulang pelajaran yang lalu itu 5 kali. Ya. Wasabqal yaum alladzi qabla amsi. Lalu pelajaran yang 2 hari yang lalu itu dia ulang 4 marrat, 4 kali. Wasabqa alladzi qablahu salas. Yang sebelumnya lagi 3 kali. Waladzi qablahu isnain, yang sebelumnya lagi 2 kali. Waladzi qablahu wahidan, dan sebelumnya sekali. Jadi misalnya kemarin kita belajar, maka itu diulang bisa 5 kali, 2 hari yang lalu 4 kali, 4 kali, 3 hari yang lalu 3 kali, yang lalu lagi sekali, dan seterusnya. Intinya terus setiap hari dia ngulang-ulang pelajaran. Nah, terus. Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab, fikih Imam Syafi'i. Ya. Beliau biasa mengulang pelajarannya 100 kali. 100 kali. Ya. Di antara murid Imam Syafi'i, ana lupa namanya, apakah Imam Muzani atau yang lainnya, mengulangi kitab Ar-Risalah 500 kali. Imam Muzani 500 kali, Pak. Durusul kok jilid 1, ngulang lagi malas. Jadi begitulah ulama ya. Jadi, enak banget ya Ustadz itu, hafalannya kuat ya. Kita nggak tahu di belakangnya dia susah payah ngapalin. Susah payah tiap hari dia mempelajari. Orang ngeliatnya enaknya aja. Tapi ingat perjuangannya dulu gimana? Sama aja, Pak. Ya. Kita diberkahi ya waktu 24 jam sama. Bedanya kita dengan ulama apa? Apa bedanya? Kita nggak ngerti skala prioritas. Ulama itu ngerti skala prioritas, ya. Mana yang lebih didahulukan. Nah, kalau kita tidak. Belajar ntar aja. Belajar ngaji ntar aja kalau hari Sabtu. Ntar aja hari ini. Ulama tiap hari belajar. Seperti itu. Ya. Jadi gitulah tarekonya pada ulama. Rajin mengulang-ulang pelajaran, rajin murojaah. Baik, terus. Lanjut. Ya, tada. Al-mukhafatata بالتكرار لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط ولا يجهل يقرأ ولا يجهل نفسه كي لا ينقطع عن التكرار فخير الأمور أوسطها. Baik. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wayan bagi Allah ya'ta dalam mukhafatata fit takror. Menuntut ilmu itu ya, dia jangan biasa membaca itu dengan suara pelan. Suaranya munkhafid, rendah ya. Jangan terbiasa membaca dengan suara pelan. Kenapa? Li'anna ad-darsa wat takrar yanbaghi an yakuna biquwwatin wa nasyatin. Nah, karena belajar dan mengulang-ulang pelajaran itu harus dengan rasa semangat kuat. Harus semangat mengulangi pelajaran ya. Jadi kalau ngafal tasrif, fa'ala yaf'alu fa'lan kayak gitu misalnya. Apalagi misalnya darosat darosata, darosat darosna, darosta darostuma darostum darosti darostuma darostuna darostu darosna. Itu suaranya kenceng. Kenapa? Jadi lebih semangat kita belajar. Jangan malu-malu. Coba tasrif, darosa. Udah lemes dah bawaannya. Kupingnya nggak dengar. Jadi gimana caranya membangkitkan semangat dalam belajar? Yaitu dengan mengencangkan suara ketika murojaah. Jadi semangat ya. Karena memang harus digentak nih kadang. Jiwa kalau nggak digituin dia jadi loyo. Harus disemangatin. Biar nggak ngantuk, Pak, bener. Tapi semuanya itu ada tempatnya.
ada pelajaran-pelajaran yang kita memang butuh untuk misalnya apa, tenang. Nah, misalnya memahami, belajar kita fikih dan lain-lain, itu perlu kita memperhatikan ya. Nggak kenceng-kenceng juga. Tapi memang ada pelajaran-pelajaran yang butuh untuk kita bersuara keras untuk menaikkan semangat. Seperti kayak membaca Quran, ya kan? Abu Bakar baca Qurannya pelan, ya, Umar baca Qurannya keras. Biar semangat, biar setan takut. Di dalam riwayat disebutkan kan seperti itu. Nah, kemudian wala yajhar jahron. Nah, dan jangan juga dia kenceng-kenceng ngomongnya, teriak-teriak, misalnya seperti itu. Wala yajhad nafsahu, dan juga jangan sampai memaksakan dirinya, takalluf, ya, memaksakan dirinya seperti itu. Ekstrim belajar, arti kata. Maksudnya ekstrim ini apa namanya? Dirinya tuh nggak biasa belajar, tiba-tiba langsung ambil porsi banyak, misalnya gitu. Kalau ulama sudah biasa, ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya ulama-ulama, contoh Imam Nawawi sehari belajar 10 pelajaran, 10 ngajar. Ya. Ada ulama yang sehari dia bisa belajar 25 mata pelajaran. Ulama jelas. Antum tiba-tiba suruh kayak gitu, Pak. Tipes. Jangan maksakan diri kalau awal-awal itu ya. Kenapa? Kaila yanqati anit takror. Biar nanti dia nggak berhenti belajarnya. Akhirnya ntar dia terputus dari ngulang-ulang tersebut karena capek. Nah, mantaraka dalilnya itu apa? Kaidah fikihnya? Sahih. Siapa yang ngambil segala sesuatu itu dengan sekaligus, hilang semua sekaligus. Tapi ngambil sedikit. Seperti itu. Jangan langsung buru-buru. Ya. Kemudian fa khairul umur awsatuha. Maka sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Yang pertengahannya. Itulah Islam. Islam itu moderat. Apa sih moderat itu? Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Pertengahan, ya. Pertengahan seperti itu. Baik. Itu ada harokatnya kan ya? Nah, coba Gumira dibaca. Nah, sahih. anna Aba Yusufa rahimahullahu ta'ala kana yuzakirul fiqha ma'al fuqaha bi quwwatin wa nashatin wa kana sihruhu indahu yata'ajjabu fi amrihi wa yaqulu ana a'lamu annahu ja'iun munzu khamsati ayyamin wa ma'a dzalika innahu itu an atau in? Innahu. Dzalika annahu boleh. Annahu yunaziru bi quwwatin wa nashatin. Nah, kalau di sini pakai ma'al quwwati wan nasyat. Nah, baik. Sedikit nggak masalah ya. Wa hukiya dihikayatkan anna Aba Yusuf, bahwa Abu Yusuf. Siapa tuh Abu Yusuf? Yang tadi itu yang ngasih apa tadi? Yang ngasih umpan. Ya. Abu Yusuf ini ya, kana yudzakirul fiqha ma'al fuqaha. Abu Yusuf ini punya majelis ya, belajar bareng, diskusi dengan para ahli fikih di zaman beliau. Bi quwwatin wa nasyatin, dan itu beliau lakukan dengan penuh semangat, dengan rasa semangat. Wa kana sihru ay zauj ibnatihi au zauj ukhtihi. Sihru itu artinya suami dari putrinya. Berarti apa? Menantunya. Atau di sini makna sihrun adalah zauju zauju ukhtihi, atau suami daripada saudarinya ipar. Ya. Berarti sihruhu Abu Yusuf, yaitu bisa menantu atau
iparnya. Ya, iparnya. Sama saja. Kagum ya ta'ajjabu fi amrihi, heran dengan Abu Yusuf ini. Kenapa? Ya. Beliau mengatakan yaitu sihruhu. Ana a'lamu annahu ja'iun mundu khamsati ayyam. Saya tahu Abu Yusuf ini, ya, mertua saya, ini lapar sejak 5 hari. Nggak makan 5 hari Abu Yusuf ini. Ya. Wa ma'adzalika innahu yunadziru ma'al quwwah wan nasyad. Tetapi dia bisa kuat untuk diskusi. Dia semangat diskusi dengan para ulama-ulama. Nah, 5 hari Pak nggak makan. Tapi kekuatannya untuk belajar, kekuatannya untuk bermudzakarah dengan para ulama, wah, itu kayak orang kenyang, ya. Bedakan dengan kita, jauh ya. Ya. Makanya ulama nggak sembarangan, ya. Rahimahumullah taala. Ya. Makanya benerlah daging ulama itu beracun, Pak, ya. Hati-hati kita menggibah-gibah ulama itu. Asatidzah dan lainnya. Nah, jadi beliau ini mengherankan, nggak makan 5 hari tapi kok kuat buat diskusi. Ini kalau bukan karena kecintaannya kepada ilmu, ya. Kalau bukan karena Allah tolong beliau untuk berkhidmat terhadap ilmu, nggak bisa kayak gini orang, ya. Taib. Coba sekarang Pak Ngatijan, Pak, tafadhol dibaca, Pak. Dari saya. Nah, Pak, wayan bagi. Ketemu? Nah. Bayan bagi anda yakuna ditolibil ilmi Fatratun. Oh, wa tahayyurun, ada nggak di situ kata tahayyur? Nggak ada ya. Terusin. Beda ya. Padahal Fatiha apa tuh bakana Ustadzuna Syekh al-Islami Burhanuddin rahimahullah ta'ala yaqulu innama golabtu ana syurokai bi anni dan fatratu. Lah, nggak ada itirabnya di situ ya. Nggak ada kata itirab ya. Nah, cukup Pak ya. Wayan bagi alla yakuna. Dibaca yakuna kenapa? Karena ada huruf an pada alla. Asalnya an la. An harfun nasbin, ya, menasabkan yakuna. La-nya itu harfun nafyin. Wayan bagi an la yakuna li talibil ilmi fatratun wa tahayyurun, ya. Penuntut ilmu itu jangan sampai dia futur. Ya. Jangan sampai dia tuh futur. Apa itu futur? Lemah semangatnya, bosen belajarnya, patah semangat, ya. Penuntut ilmu itu jangan sampai futur. Wa tahayyur, atau dia galau, bimbang, seperti itu, bingung, ya. Fa innaha afatun. Maka yang demikian itu penyakit, ya. Demikian berbahaya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin, ya. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah mengatakan, innama ghalabtu syurakai bi anni lam yaqa li al-fatratu wal ittirabu fit tahsili. Syekh Burhanuddin al-Islam, Syekh Al-Burhanuddin mengatakan, sesungguhnya saya bisa mengalahkan teman-temanku dalam belajar, ya. Di mana karena saya tidak pernah futur dalam belajar. Saya tidak pernah goncang dalam belajar. Ya. Jadi penuntut ilmu itu nggak boleh bersenang dalam belajar. Terus belajar, ya. Jangan belajar itu, wah saya kalau nggak 2 tahun nggak bisa baca kitab, saya nggak belajar bahasa Arab. Nah, salah Pak. Nah, terus belajar itu. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan wa kana hukiya an Syekhul Islam Isbaji, ya.
isbiya apa is ya isbijai ya. Pakai ini ya, itu bi isbijani ya. Baik. Wa kana huqiyan Syekhul Islam Isbijani annahu waqa'a lahu fi tahsilihi wa ta'allumihi fatrah isnai asyrata sanatan bin kilabil mulk ya. Disebutkan dikatakan bahwasanya Syekhul Islam Isbijani beliau waqa'a lahu fi tahsilihi wa ta'allumihi fatrah. Beliau saat menuntut ilmu itu pernah terkena futur ya. Pernah terkena futur ya. Isnate asyrata sanatan, 12 tahun malas belajar. 12 tahun jadi malas belajar. Kenapa? Ada penyebabnya. Bi inqilabil mulk ya. Karena pergantian pemerintahan. Ya, pergantian penguasa di negeri beliau waktu itu. Jadi belajar nggak nyaman nih ya. Dari sini kita ngambil faedah bahwasannya rasa aman itu ya penting sekali dalam orang belajar ya. Selama kita bisa belajar dengan aman maka itu nikmat. Masya Allah di Indonesia ini kajian-kajian kita alhamdulillah ya, kita bisa belajar di mana aja nggak diganggu oleh orang, kecuali yang di sono kecuali yang dibubarin sono. Tapi intinya kita masih bisa belajar dimanapun ya. Pemerintah tidak mengintervensi, maka ini satu kenikmatan yang wajib disyukuri. Bandingkan dengan orang-orang seperti di Uighur ya, atau yang apa namanya di Israel apa Palestina kan, mau ibadah susah. Bahkan waktu di Uighur aja orang aja yang puasa disuruh nggak puasa sama pemerintah. Mau puasa loh, kan malah bagus kan, nggak ngabisin makanan kan, disuruh makan sama pemerintah. Cina maksudnya. Saking mereka nggak suka agama kita ya. Kita di sini alhamdulillah bisa belajar, maka itu nikmat. Dan beliau mengatakan kenapa bisa kena futur, karena goncang keadaan negerinya waktu itu, tidak stabil politiknya, sehingga ini mempengaruhi ya kondisi belajar. Taib. Wa kharaja ma'a syarikihi fil munadharah. Lalu kemudian karena nggak kondusif belajar di negerinya, beliau keluar bersama salah seorang temannya ya. Fil munadharah ya, untuk dalam rangka muzakarah ya, belajar bareng ya. Walam yatruka al munadharah, dan keduanya ini terus melakukan muzakarah bareng, belajar bareng, belajar kelompok kalau bahasa kita sekarang ya. Wa kana yajlisani fil munadharah kulla yaum, setiap hari beliau berdua dengan temannya mengadakan diskusi bareng tentang ilmu ya. Walam yatruka al-julusa lil munadharah isnatai asyrata sanatan ya. Dan hal itu beliau lakukan selama 12 tahun. Tidak pernah beliau meninggalkan ya majelis ilmu dengan temannya, berdua aja nih. Belajar berdua aja ya. Tiap hari tukar pikiran, tiap hari apa berbincang masalah ilmu. Fasara syarikuhu Syekhul Islam li Syafi'in. Lihat, Masya Allah ya. Belajar berdua aja, ternyata temannya setelahnya dia menjadi Syekhul Islam, ulama mazhab Syafi'i. Modal belajar berdua, Pak. 12 tahun jadi ulama. Kenapa yang terjadi? Berkahnya tadi. Muzakarah, munadharah, belajar bareng. Ya, makanya kita sebutkan bahwasannya belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama, diskusi bersama-sama, faedahnya lebih besar dibanding kita belajar sendirian, dibanding kita murojaah sendiri. Makanya antum kalau bisa bikin kelompok belajar, ya, apa itu di WA, tanya jawab seperti ini, itu lebih menguatkan apa yang sudah kita pelajari. Seperti itu, ya. Biasanya kan ada kalau di grup-grup ya, grup para ustadz itu kan, nah kayak gitu. Hah? Biasanya begitu. Jadi untuk mempelajari ilmu itu butuh teman, ya, butuh kawan. Wa huwa kana syafi'iyan, dan memang temannya ini seorang syafi'iyah, seorang ikut mazhab Syafi'i. Lewat belajar bersama temannya bisa menjadi ulama dalam mazhab Syafi'i.
Wa kana ustadzuna asy-syaikhu al-qadi al-imamu fakhrul Islam Qadi Khan. Ya. Ustadz kami itu Qadi Khan. Ya, beliau mengatakan yaqulu yan bagi lil mutafaqih an yahfidha nuskhatan wahidatan min nuskhil fiqhi daiman. Penuntut ilmu itu al-mutafaqih itu orang yang belajar fikih. Nah, orang yang belajar fikih, orang yang ingin memperdalami ilmu. Ya. Nah, ini bedakan antara misalnya kalimat darosa dengan ta'allama. Darosa artinya apa? Belajar. Ta'allama artinya belajar juga. Ya. Sama terjemahnya, belajar. Maknanya beda. Kalau fiil ini didahului dengan wazan tafa'ala, berwazan tafa'ala, maka ini artinya belajar yang disertai dengan kesungguhan, rasa capek, dan waktu yang lama. Ya, ta'allama. Ya. Belajar yang disertai dengan rasa capek, sungguh-sungguh, perjuangan berat, waktu yang lama. Nah. Makanya di sini ya tafaqquh, ya, tafaqquh. Ya. Berarti seharusnya bagi orang yang mutafaqih, orang-orang yang belajar dengan rasa capek yang lama, bukan instan. Ya. An yahfidha nuskhatan wahidatan, dia berusaha menghafal satu naskah, ya. Artinya satu matan, satu kitab, ya. Min naskhil fikih, dari sebuah kitab fikih. Dari sebuah kitab fikih. Nuskhah wahidah min naskhi al-fiqih. Min nusakh, nusakh al-fiqih, dari naskah-naskah fikih, ya. Kalau di nahwu itu biasanya kita ngafal yang pertama apa? Jurumiyah, ya. Jurumiyah. Yang yang di atasnya itu Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Nah, begitu ngapalinnya, ya. Dia harus terus berusaha menghafal satu kitab, satu matan fikih ini daiman, terus menerus. Fayatayassaru lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fikhi. Maka kalau sudah demikian, nanti dia mudah untuk bisa menghafal apa yang dia dengar dari ilmu fikih. Nah, ya, jadi usahakan kita menghafal satu kitab kecil, ya. Misalnya apa dalam akidah, hafal misalnya usul salasah. Dalam ilmu hadis, misalnya hafal ilmu hadis, mustalah hadis. Baikuniyah. Dulu itu di pondok itu yang kita di antara program 3 bulan pertama ngapalnya itu. Baikuniyah, ilmu hadis, Arba'in Nawawi, kemudian Jurumiyah. Suruh ngapal dulu begitu, Pak. Berusaha dilatih. Tayyib. Selesai pasal tentang sabqi, ya. Bidayah as-sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Selesai pasal tentang awal belajar, bagaimana thariqah pertama-tama kita belajar, ya. Sekarang kita masuk kepada pasal yang selanjutnya. Faslun fit tawakkul. Ya, pasal tentang tawakal, membahas tentang tawakalnya. Bagaimana seorang pelajar itu dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan, "Tsumma labudda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi." Ya. Penuntut ilmu itu dia wajib bertawakal kepada Allah dalam belajarnya, dalam mencari ilmunya. Bertawakal kepada Allah. Wala yahtammu li amri rizqi. Jangan dia bingung dengan urusan rezekinya. Jangan dia bingung, jangan dia takut dengan masalah rezeki, ya. Wala yushgilu qalbahu bidzalika. Dan jangan bikin hatinya sibuk dengan itu. Ya. Jangan bikin hatinya sibuk dengan itu. Nah, ini kalau dia mau jadi penuntut ilmu, ya, harus siap dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan bagi dia, ya. Justru kalau penuntut ilmu itu terlalu kaya, terlalu ini, malah ruh belajar tuh hilang, ya. Ruhnya ulama itu apa? Susah ngasainnya itu. Mengalami kesulitan dalam belajar, ya.
Kemudian rawa Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, rahimahullahu alaihi, an Abdullah bin Al-Hasan Az-Zubaidi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah, ya, meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mengatakan, man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah taala hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Nah, kata beliau, yaitu Az-Zubaidi, Abdullah bin Al-Hasan Az-Zubaidi, barang siapa yang tafaqqaha fi dinillah, orang yang berusaha untuk mempelajari, memperdalam agama Allah, ya, kafahu Allah taala, maka Allah nanti akan mencukupkan untuk dia. Mencukupkan apanya? Apa yang dia inginkan. Mencukupkan apa yang dia inginkan. Berupa hammahu, keinginannya, cita-citanya, warizqahu, dan rezekinya. Alokasi rezekinya itu. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Maksudnya apa? Dia nggak akan menyangka, kok saya dapat rezeki dari lewat si fulan, lewat ini, lewat ini. Ya. Itu memang sudah Allah jamin seperti itu. Amayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Orang yang tawakal kepada Allah, kalau lagi sempit, dapat urusan yang sulit, Allah akan siapkan makhrajan, jalan keluar. Kalau lagi bokeh, ya, nggak punya duit, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dapat rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Kemudian fa inna man syughila qalbuhu, ya, dibaca syughila, ini berarti fi'ilnya mabni lil majhul, ya. Fa inna man syughila qalbuhu bi amri rizqi minal quti wal qiswati qallama yatafarragu litahsili makarimil akhlaq wa ma'alil umur, ya. Karena orang yang hatinya sibuk dengan urusan-urusan cari rezeki, ya, cari nafkah, ya, baik berupa nyari makan, kut itu makanan pokok, ya, wal kiswah, pakaian, maka qallama yatafarragu litahsili makarimil akhlaq, maka orang seperti ini susah buat fokus, susah buat untuk bisa memiliki akhlak-akhlak yang mulia, ya. Terlalu sibuk nyari uang itu, ya, maka dia sulit untuk bisa memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Jiwa ini butuh makan, Pak. Sebagaimana raga ini butuh makan. Makanannya manusia untuk badannya, ya, belum makanan yang tiap hari kita makan, makanan pokok, ya. Adapun jiwa itu butuh makan. Apa makanannya? Ilmu, ya, adab, ya, ketakwaan. Ini makanan-makanan jiwa. Maka seorang kalau tidak memperhatikan makanan jiwa seperti ini, ya, maka nanti dia akan menjadi orang yang kurang adabnya. Ya. Dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunia, melupakan akhiratnya. Ya. Maka otomatis, ya, susah buat dia menjadi orang alim karena sibuk dengan perkara dunianya. Qila, dikatakan, da'al makarima la tarhal li buqyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Ini sindiran nih, ya. Da'al makarim, tinggalkanlah berakhlak dengan akhlak yang mulia. La tarhal li buqyatiha, jangan engkau, ya, berusaha untuk memperolehnya, untuk mencari-carinya, ya, untuk mendapatkannya. Ini disindir kita. Tinggalkanlah tinggalkanlah usahamu untuk memperoleh akhlak mulia. Jangan coba-coba untuk meraihnya. Waqud, duduklah, santailah, ya. Fa innaka anta ta'imul kasi, ya. Karena engkau itu adalah orang yang mencari makan dan suka mencari pakaian. Ini nyindir. Ini kalimat nyindir, bukan kalimat untuk motivasi. Nyindir. Kalau engkau, ya, tidak kalau engkau memang tidak mau menjadi punya akhlak mulia, ya udah silakan sono. Carilah makan sebanyak-banyaknya, carilah rezeki untuk pakaian sebanyak-banyaknya, nggak usah belajar. Ibaratnya seperti itu. Ya.
Kemudian qala rajulun li Mansur al-Hallaj. Berkata seorang kepada Mansur al-Hallaj, "Ausini, ya, wasiatkan kepadaku." Artinya, beri saya nasihat. Nah, faqala hiya nafsuka in lam tusgilha syagolatka. Ya. Yang mana? Ausini sahih. Nah, fil amr. Jadi ada seorang berkata kepada Mansur al-Hallaj. Ya, orang itu mengatakan, "Wahai Mansur al-Hallaj, ausini. Beri nasihat saya, wasiati saya." Kata beliau Mansur al-Hallaj, ya, "Hiya nafsuka." Jiwamu itu loh. Jiwamu itu. In lam tusgilha, kalau engkau tidak sibukkan jiwamu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, syagolatka, maka nanti dia akan menyibukkan dirimu. Ya. Dia akan menyibukkan dirimu. Ya. Seperti layaknya waktu. Waktu itu, kalau tidak kita manfaatkan, kita yang dibunuh oleh waktu. Ya. Kita akan dipaksa oleh waktu. Makanya 24 jam semua orang sama. Kita yang harus pinter mencari skala prioritas untuk hal yang bermanfaat. Ya. Jangan jadikan kesibukan itu sampai lalai dari seorang belajar. Ya. Luangkan minimal antum harus seminggu sekali, 2 kali ikut taklim. Jangan sampai nggak sama sekali. Ya. Ya. Maka dia yang menyibukkan dirimu. Ini kata-kata bagus ya. Jiwamu itu jika engkau tidak menyibukkan dirinya, tidak menyibukkan jiwamu, ya, maka dia akan menyibukkan dirimu. Fayan bagi likulli ahadin an yushgila nafsahu bi a'malil khair. Maka seorang itu dia wajib menyibukkan dirinya dengan melakukan berbagai amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Hatta la tashtagila nafsuhu bihawaha. Supaya apa? Supaya hawa nafsu tidak sibuk jadinya dengan keinginannya, dengan syahwatnya. Ya. Supaya ya dirinya tidak sibuk dengan hawa nafsunya. Wala yahtamu ala qiluli amri dunya. Orang yang berakal, orang-orang yang belajar, ya. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak boleh ihtamma, tidak boleh takut, khawatir, tidak boleh cemas terhadap urusan dunia. Ya. Li'anna al-hamma wal hazan la yaruddul musibata wa la yanfa'. Karena sedih, karena cemas itu tidak bisa menolak musibah, tidak juga bisa ngasih manfaat. Ya. Jadi ada istilah NATO. Apa NATO? No action, talk only. Omdok doang. Sedih itu nggak ada gunanya. Ya dia nggak bisa menolak musibah. Apalagi kalau orang itu galau, berarti rezeki datang. Tidak. Apalagi kalau dia itu sedih, musibah tertolak. Tidak. Ya. Maka jangan bingungin dengan perkara-perkara dunia. Sibukkan dengan perkara-perkara kebaikan untuk akhirat. Ya. Bal yadurrul qalba wal aqla wal badan. Bahkan sedih itu malah membahayakan hati, membahayakan akal, membahayakan badan, ya. Kemudian wa yukhillu bi amalil khair, dan bisa menghalangi, merusak amal-amal kebaikannya. Wa yahtamu li amril akhirah. Nah, dan dia harus punya kepedulian, harus punya ya intens untuk dia beramal untuk amalan akhirat. Li'annahu yanfa, karena amalan akhirat ini adalah bermanfaat. Nah. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammil ma'isyah. Ya. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna minadz-dzunubi dzunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa. La yukaffiruha, tidak bisa menghapus dosa tersebut kecuali hamul ma'isyah, kecuali sempitnya, sulitnya mencari rezeki. Ya. Ada satu dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan susah mencari penghidupan, rezeki, seperti itu. Bentar, anda lihat dulu ini hadisnya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat, hadisnya marfu sampai kepada Rasul, ya. Kemudian kesimpulannya di sini, ya, berkata Az-Zahabi, haditsun an Yahya ibni Bakar yukhbar maudhu bi khabarin maudhu. Kata Az-Zahabi ternyata hadisnya maudhu. Apa itu hadis maudhu? Palsu, ya, dibuat-buat. Wa qala anhu sahibu Asna'ul Matalib sanaduhu dhaif. Wa qala Albani maudhu. Ya, Syekh Albani mengatakan hadisnya maudhu, palsu, ya. Pernah dengar kan Islam hadis maudhu? Maudhu. Apa itu hadis maudhu? Apa hadis palsu? Tidak asli. Ya, tidak asli. Hadis enggak ori, ya, berarti. Hadis maudhu itu dalam perawinya ada orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia bohong. Bedakan dengan hadis la aslalahu. Enggak ada dasarnya. Apa contoh hadis la aslalahu? Yang apa kejadian mau sampai apa utlubul ilma walau bisin. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Inilah asalahu, nggak ada dasarnya. Kalau asalahu berarti dicari sanadnya nggak ada. Kalau ini yang maudhu ada sanadnya. berbuka dengan yang manis. Anda nggak tahu itu. Ladri. Dan asalnya. Nah, baik, ya. Jadi hadis ini maudhu, ya. Fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Maksudnya adalah, ya, janganlah kesedihan, kesulitan dalam mencari rezeki ini bisa menghalangi seorang dari beramal kebaikan. Ya. Wal yusghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi shalah. Dan hati itu janganlah sibuk, ya, dengan yang bisa menghalangi dari khusyuk dalam sholat. Bi ihdaril qalbi fi shalah. Ya. Jangan sampai urusan dunia ini menghalangi seorang dari khusyuk di dalam salat. Fa inna dzalikal qadru minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Nah, karena hal itu termasuk bagian, ya, minal fa inna dzalikal qadru minal hammi wal qasdi, dan itu karena itu termasuk bagian daripada amalan-amalan akhirat. Ya, artinya apa? Kesedihan itu bisa menjadi amalan-amalan untuk, ya, pada akhirat. Seperti itu. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiki ad-dunyawiyah bi qadril was'i. Penuntut ilmu itu dia harus berusaha untuk mengurangi, ya, ketergantungan dia dengan dunia semampunya. Ya. Berusaha untuk mengurangi ketergantungan dia terhadap dunia semampunya. Walihada ikhtaru al-gharbah. Karenanya para ulama zaman dulu mereka memilih untuk uzlah, mengasingkan diri. Dalam rangka apa? Menjauh dari dunia. Wala budda min tahammul masyaqqah wan nasab. Ya. Dan dia pasti akan memikulnya namanya kesulitan, merasa capek. Jadi pasti capek dalam belajar. Fi safar at-ta'allum, dalam dia safar, apa namanya, berpergian menuntut ilmu. Kama qala Musa fi safari ta'allum, sebagai Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa kan safar belajar. Ya, ya enggak, Nabi Musa pernah safar enggak belajar? Sama Nabi Khidir, ya. Disuruh belajar, merasa alim, lalu kata Allah, di negeri sana ada seorang yang lebih alim darimu. Ditunjukkanlah, suruh belajar ke sana. Nyari yang namanya Nabi Khidir, ya. Walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfar, dan belum pernah dinukil Nabi Musa safar untuk menuntut ilmu kecuali dalam perkara ini, yaitu dalam bertemunya beliau dengan Nabi Khidir. Di ayat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita mendapati capek dalam safar kita kali ini, ya. Liya'lam anna safara ta'allumi la yakhlu 'anit ta'ab. Ya, supaya diketahui bahwasanya bersafar
pergi jauh menuntut ilmu. Ini safar bukan Pak kita di sini? Bukan. Safar itu bepergian jauh. Emang apa itu safar? Ukurannya itu orang itu safar? Sholatnya bisa qashar. Bisa boleh nggak berpuasa. Itu ukuran dia safar. Berapa jaraknya? Jarak minimal kalau di ukur. Syafi'iyah 80-an kilometer. Kira-kira seperti itu ya. Jadi namanya safar menuntut ilmu itu pasti capek. Gak mungkin gak capek belajar itu ya. Li'anna talabal ilmi amrun azimun. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang agung. Wa huwa afdalu minal ghazawati inda aktsaril ulama. Dan menuntut ilmu itu lebih utama daripada berperang menurut kebanyakan ulama. Lebih utama daripada berperang menurut kebanyakan ulama ya. Makanya ada perkataan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan kata Nabi sebenarnya ya. Raja'na minal jihadil asghar. Kita ini baru pulang dari perang kecil. Apa? Perang Badar. Nah, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Tapi nanti kita akan berperang kepada perang yang lebih besar. Apa? Ai jihadun nafsi, jihad hawa nafsu. Ini bukan hadis. Ya, ini hadis palsu juga. Tapi tersebar di kalangan hadis dhaif, di kalangan orang-orang. Sering dibawakan para khutbah, khotib-khotib Jumat. Raja'na. Ada perawinya yang lemah. Ya, kalau hadis maudhu ada perawinya, ya kalau asal itu nggak ada perawinya, yang nggak tahu siapa yang ngomong. Ya. Jadi perkataan ini sering dibawakan orang-orang. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, dari perang Badar menuju perang lebih besar, hawa nafsu. Ya. Maknanya benar emang hawa nafsu itu berat, ya berat, ya. Susah mengendalikannya. Ya. Makanya kata beliau, ya, dia menuntut ilmu itu afdal, lebih utama daripada peperangan menurut kebanyakan ulama. Wal ajru ala qadri ta'ab wan nasb. Ya. Sementara pahala itu tergantung rasa capek yang kita rasakan. Ya. Semakin seorang itu capek, maka pahalanya semakin besar. Ya. Semakin orang itu merasakan kesulitan, pahalanya besar. Ya. Itu sudah aksiomatis. Ya. Orang yang usahanya sungguh-sungguh otomatis mendapatkan lebih banyak daripada yang usahanya setengah-setengah. Nah, semakin seorang itu susah dalam belajar, maka nanti hasil yang dia dapatkan lebih banyak daripada orang yang setengah-setengah. Seperti itu. Kalau bahasa anak sekarang apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Bahasanya seperti itu. Faman sabaru ala dzalika wajada ladzatal ilmi tafuqu sa'ira lidza ladzatil ilmi, ya. Siapa yang bersabar dalam belajar, maka dia akan memperoleh kelezatan ilmu yang mengungguli seluruh kelezatan dunia. Walihadza kana Muhammad ibnul Hasan idza sahara al-layali in halalahu al-muskilat. Karenanya Muhammad bin Hasan ini kalau dia belajar di waktu malam, begadang malam-malam harinya, ini jadi kalau menuntut ilmu tuh harus sering begadang, belajar, ya. Berat tuh, ya, sering begadang, belajar. Muhammad bin Al-Hasan ini, jika beliau begadang, belajar di malam hari, in halalahu muskilat. Ini pertanyaan-pertanyaan, ya, dari pelajaran yang dia tidak pahami, ini dapat jawabannya. Terbuka, terurai muskilat-muskilat yang dia pelajari, ya. Lalu dia mengatakan, yaqulu aina abna'uka al-muluk, aina abna'ul muluk min hadhil ladzat, ya. Di mana para anak-anaknya raja dibanding dengan kelezatan ini? Artinya apa? Kelezatan yang saya dapati berupa apa? Saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ilmu saya yang tidak bisa saya dapatkan di siang hari atau di hari-hari yang lain, saya dapatkan ketika di malam hari belajar. Maka kenikmatan apa yang lebih besar daripada ini? Dibanding nikmatnya orang-orang yang punya uang, dibanding dengan nikmatnya anak-anak raja, ya, dengan kemewahan yang mereka dapatkan, maka yang saya dapatkan lebih besar dari itu semua. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Kita dapetin faidah, senang banget itu kayaknya. Pernah nggak kayak gitu, Pak?
Kalau belum, ya usahakan seperti itu sampai dapat. Ya, kayak saya senang banget nih dapat kayak gini nih. Wah, saya nyari-nyari ilmu ini baru dapat sekarang. Saya sering gitu, Pak. Ya, kita baca ini kok nggak paham-paham, ya, nggak paham-paham. Ternyata dapatnya 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, senang banget ya. Nah, makanya belajar tuh jangan bosenan, ya, jangan bosenan. Oh, sekarang nggak dapat, besok nggak ngerti juga, udah mundur. Ya, jangan mendikte Allah dalam memberikan rezeki. Pemahaman itu rezeki. Yu'tihi mayyasha. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Tugas kita hanyalah belajar. Nah, tugas kita hanyalah berdoa, berusaha. Maka selebihnya yang ngasih pintar itu kan Allah. Kita cuma belajar aja, ya. Seperti itu. Baik. Wa bagi li talabil ilmi alla yashtagila bi syai'in akhar ghayra al-ilmi wa la yu'riduhu 'anil fiqhi, ya. Dan penuntut ilmu itu jangan sampai sibuk dirinya dengan perkara selain ilmu, ya. Dan juga jangan mengalihkan dia daripada belajar memahami ilmu fikih, ya, dari perkara-perkara dunia yang lain, ya. Qala Muhammad rahimahullahu taala, inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi faman arada an yatruka ilmana hadza sa'atan falyatruku sa'atu, ya. Muhammad rahimahullah taala, Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, inna sina'atana, sesungguhnya, ya, ilmu kami ini, ya, ilmu fikih, ya, itu minal mahdi, dari ayunan, ya, ilal mahdi sampai liang lahat, ya. Artinya belajarnya kami ini dari kecil sampai nanti mati, sampai nanti wafat, ya. Faman arada an yatruka ilmana, maka siapa orang yang ingin meninggalkan ilmu kami, ilmu fikih, hadza sa'atan, walau sesaat, falyatruku as-sa'ah, maka hendaknya dia mati aja, ya. Maka mati aja, katanya, meninggal saja, ya. Jadi kami ini belajar, kata beliau, dari lahir, dari kecil sampai nanti mati, nggak ada kelarnya belajar, sampai nanti diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan bingung, saya udah usia segini kok nggak paham-paham, biarin, Pak. Kita tugasnya belajar. Jangan mendikte kalau nggak pinter nggak mau belajar. Nah. Wadakhala faqih wa huwa Ibrahim ibn al-Jarrah ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi. Ibrahim bin al-Jarrah, seorang faqih, ya. Dia datang menemui Abu Yusuf, ya, mengunjungi beliau, menjenguknya pada sakit yang mengantarkan kepada wafatnya. Wa huwa yajudu bi nafsihi, ya. Dan dia dermawan orangnya. Faqala Abu Yusuf lahu, Abu Yusuf mengatakan kepada Ibrahim bin al-Jarrah, ramyul jimar raqiban afdal amrojulan, ya. Nah, Abu Yusuf, ya, bertanya kepada Ibrahim yang mengunjungi beliau, ramyul jimar, ini orang kalau ngelempar jumroh, ini mana yang lebih afdal, pakai onta, berkendaraan, atau jalan? Jimal itu jalan. Jimar itu apa namanya? Jumroh. Rojilan, ya, bukan rojulan, rojilan. Lebih afdal mana orang lempar jumroh? Jalan kaki atau pakai kendaraan? Orang dikunjungi, Pak. Tanya kabarnya apa? Ini malah yang dijenguk nanya masalah fikih kepada yang mengunjungi. Ini mau wafat, Pak. Mau wafat, masih sempat-sempatnya nanyain ilmu. Makanya kita akan dimatikan sesuai dengan keadaan yang bisa kita lakukan. Kalau orang itu belajar, senang belajar, insya Allah wafatnya dalam keadaan belajar. Orang itu sedang baca Quran, insya Allah wafatnya dalam keadaan baca Quran. Nah, hati-hatinya kalau orang itu maksiat, na'udzubillah min zalik. Bagaimana beliau ini, ya, sempat-sempatnya bertanya masalah ilmu kepada orang yang mengunjungi beliau. Falam ya'rif al-jawab. Tapi ternyata Ibrahim ini bin al-Jarrah tidak mengetahui jawabannya. Fa'ajaba bi nafsi, lalu dijawab sendiri oleh Abu Yusuf tadi, ya. Jadi ngetes, ya.
Wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalin. Beliau mengatakan melempar jumrah itu dalam keadaan berjalan lebih bagus di dua putaran, di yang pertama, di dua yang pertama, ya. Wa kadza yanbaghi lil faqih. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Beliau tidak meninggalkan ya muzakarah, belajar meskipun dalam keadaan ya sudah sekarat, ya. Wa kadza yanbaghi lil faqih an yashtagila bihi fi jami'i awqatihi, ya. Dan begitulah seorang faqih, seorang ahli fikih, dia sibuk dalam seluruh waktunya dengan ilmu. Fahina idzin yajidu ladzatan azimatan fi dzalika, maka dia memperoleh kelezatan yang besar dalam hal tersebut, ya. Kalau kita pakai nalar orang biasa, ya, kenapa sih orang masih sakit masih sempat-sempatnya belajar, ya? Kenapa nggak istilahnya dia istirahat aja? Berarti ada kenikmatan yang tidak kita dapati, yang orang alim itu dapati dalam keadaan dia bertanya masalah seperti itu. Jadi cara menikmati hidup itu beda antara kita dengan ulama. Kalau stres kemana Pak? Bahasa anak sekarang, healing, healing, jalan-jalan kemana? Emang ente sakit healing? Jalan-jalan. Kalau ulama enggak, senangnya di maktabah, baca berjam-jam. Itu ulama begitu. Kalau kita tidak, makanya jauh banget, ya. Karenanya kalau kita memang belum bisa jadi ulama, jangan jauh-jauh, ya. Kalau ulama segini, kita jangan segini dong, minimal segini. Mendekati jejak mereka, ya. Baik. Waqila ruya Muhammad fil manami ba'da wafatihi. Dikatakan, ya, dimimpikan Muhammad dalam mimpinya, ya, setelah dia wafat, ya. Lalu tadi Ibrahim bin Al-Jarrah ini, ya, ruya Muhammad fil manam, ya, diperlihatkan Muhammad di dalam mimpi setelah dia wafat. Dikatakan kaifa kunta fi halin naz'i, ya. Engkau bagaimana keadaanmu ketika engkau naza? Apa itu naza? Sakaratul maut. Nah, bagaimana keadaanmu ketika sakaratul maut, ya. Faqala, dia berkata, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatab falam ash'ur bi khuruji ruhi. Insyaallah, ya. Jadi kata beliau, saya ketika sakaratul maut, ini beliau mengatakan dalam mimpi. Orang mimpi tentang Muhammad ini. Ketemu Muhammad di dalam mimpi. Ditanya Muhammad, wahai Muhammad, ya, bagaimana keadaanmu ketika engkau sakaratul maut? Maka Muhammad dalam mimpi orang tersebut mengatakan, kuntu muta'ammilan fi mas'alah. Saya sedang memikirkan suatu permasalahan, masalah fikih, yaitu tentang permasalahan mukatab. Mukatab adalah budak yang memerdekakan diri sendiri dengan membayar kepada tuannya. Ini mukatab, ya. Jadi dia ingin merdeka, maka dia membayar kepada tuannya dengan uang dia sendiri, ya. Dia memikirkan masalah tersebut. Falam ash'ur, maka saya tidak merasakan keluarnya ruhku. Jadi wafat dalam keadaan mikirin fikih dan tidak merasakan keluarnya ruhnya dia. Itu beliau cerita dalam mimpinya seorang, ya. Disebutkan juga innahu qala fi akhir umrihi. Beliau mengatakan di akhir usianya, syaghalani masailul mukatab anil istidadi li hadzal yaum. Saya sibuk dengan persoalan masalah mukatab ini, tentang hukum budak ini, ya, dari mempersiapkan hari ini. Ya, wa inna maqala dzalika tawadduan. Ini bentuk tawaduknya beliau, ya. Jadi sebenarnya beliau ini wafat dalam keadaan mulia. Jadi sakaratul mautnya itu sedang memikirkan hukum fikih. Akhirnya kata beliau, gara-gara masalah ini saya jadi tidak mempersiapkan untuk hari ini, untuk kematian beliau. Beliau ini merendah. Maksudnya sebenarnya ini pujian, ya, pujian. Beliau wafat dalam keadaan memikirkan ilmu. Tapi buat beliau, gara-gara ini saya jadi sibuk. Akhirnya tidak menyiapkan hari kematian saya. Akan-akan begitu, ya. Baik, ya, udah 9:30. Ada pertanyaan sampai sini?
Nggak ada ya? Insya Allah bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, maka kalau benar datangnya dari Allah, bila salah itu dari anak pribadi maupun dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.